Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, makin kita dalami cerita Yusuf Mansur ini, ternyata ada benarnya sebuah ungkapan An-nasu ala dini khalili. Orang itu tergantung siapa temannya. Kalau temannya itu dalam cerita-cerita ketika di sekolah dulu, kalau berteman dengan penjual minyak harum, minimal Anda akan kecipratan harumnya. Tapi kalau temannya nanti dengan penjual ikan asin, maka dia akan bau ikan asin, Begitu perbandingan yang dibuat. Nah, Yusuf Mansur itu kan satu grup dia, atau satu teman lah ya, dengan grupnya Haritanu Sudibyo, apakah MNC dan lain-lain. Minggu lalu, kakak Haritanu Sudibyo yang bernama Rudi Tanu Sudibyo, dia itu dipanggil oleh KPK. Kasusnya apa? Kasusnya adalah korupsi bansos, ya, bantuan sosial. Di dana bantuan sosial tahun 2022 itu dia selewengkan. Diselewengkannya bagaimana? Itu terbukti dia pendam di dalam tanah, dibuang gitu, yang jumlahnya ribuan paket. Maka dia sedang bermasalah dengan KPK. Ini kan kita lihat KPK memberikan label sebuah kejahatan yang tidak berperi kemanusiaan. Tidak ada kemanusiaannya. Jadi harusnya dana itu kan untuk orang miskin ya. Di tengah COVID orang butuh dana gitu. Butuh paket yang akan digunakan untuk meringankan beban orang. Dia bukan dibagikan gitu. Kalau bagikan kan dia butuh tenaga lagi. Dibuang aja. Kalau yang kasus-kasus yang sama dulu kan ada juga di Lampung ditemukan gitu. Ditumpuk, dibuang di suatu tempat, nanti tahu-tahu ditemukan oleh petani dalam keadaan sudah membusuk. Itu jumlahnya bertonton. Dana bansos ini kan didapat dari cara mengambil duit masyarakat, yaitu dengan menaikkan, misalnya menaikkan pajak, menaikkan harga BBM, menaikkan mengurangi bantuan sosial yang lain. Maka dana itu nanti dibelikan dalam bentuk paket sembako untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat miskin. Lalu apa hubungannya dengan Yusuf Mansur? Kita belum mendengar langsung apa keputusan KPK. Tapi KPK kepada Rudi Tanu Sudibyo ini sudah menjatuhkan status ya sebagai yang terlibat penyelewengan dana bansos. Nah, Yusuf Mansur kan gerombolannya orang-orang ini. Kalau nggak Rudi Tanu Sudibyo, ya Haritanu Sudibyo. Kan ingat kan ketika ke Bali itu ya dia kan dengan Pak Haritanu. Kemudian tidak hanya di situ. Di partai pun mereka bersama-sama, yaitu Partai Perindo. Bahkan Yusuf Mansur menjadi wakil ketua pelaksana Partai Perindo. Dan dia juga menjadi caleg dari partai ini di daerah pemilihan Jakarta Timur. Apakah dana ini nanti dipakai untuk serangan pajar atau untuk sosialisasi kepada konstituennya? Itu perlu kita waspadai. Tapi kita melihat hubungannya ini sangat dekat gitu. Sejauh mana keterlibatan nanti diketahui sejauh mana pemeriksaan KPK kepada Rudi Tanu Sudibyo.
Malah yang banyak dicurigai orang sekarang, dana bansos itu disalurkan melalui partai untuk kepentingan caleg. Wah, itu luar biasa itu. Dia nampak seperti orang pemurah, padahal itu yang digunakan uang negara. Uang negara itu digunakan dari uang yang seharusnya membantu masyarakat dengan menaikkan harga BBM. Melalui Departemen Sosial itu dibagi-bagikan gitu. Maka ada vendor atau perusahaan yang dipercaya misalnya mendapat berapa juta paket. Nah, PT dari Rudi Tanu Sudibyo ini, PT-nya itu Dosni Roha Logistik. Ada juga PT Zebra Nusantara. Itu dipercaya untuk membagi-bagikan atau menyalurkan paket sembako ini. Tapi oleh mereka tidak dibagikan. Apa tidak semua dibagikan, kita nggak tahu ya. Tapi dari data KPK, itu mereka timbun gitu. Ini disebut sebuah kejahatan yang tidak berperi kemanusiaan. Jadi Yusuf Mansur kalau dihubungi, dia sudah terbiasa bersentuhan dengan kelompok-kelompok ini gitu. Tinggal kita menunggu sekarang ini dia pribadi terlibat nggak gitu. Atau atas nama partainya dia gunakan nggak paket sembako ini untuk mendulang suara pada pemilu 2024 ini. Kalau itu yang dilakukan, waduh, ngeri lah kita membayangkannya nih. Pakai dana masyarakat, cerita-cerita membela rakyat, membela orang kecil, membela pedagang kecil, padahal semua itu ya bullshit aja gitu. Bullshit aja. Nah, ini kita pasti awasi nih. Kalau nanti ada bukti gitu ya dari KPK, dana ini digunakan untuk partai atau Partai Perindo tepatnya menggunakan paket bansos ini, hampir dapat kita pastikan Yusuf Mansur pastilah pihak yang sangat diuntungkan oleh kondisi ini. Dia nggak perlu keluar duit, tapi bahasanya aneh sujud doang ke Tuhan, dapat kursi. Padahal itu bohong. Dia jual, dia ambil paket masyarakat ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Itu disebut dengan kejahatan yang tidak berperi kemanusiaan. Apakah Yusuf Mansur nanti akan menggunakannya? Kita tunggu hasil penyelidikan dari KPK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.